Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mengenai pembahasan salah satu aspek mendasar dalam pengantar ilmu hukum terkait dengan azas hukum. Ada cukup banyak azas hukum yang mana teman-teman sudah mengkoleksinya sendiri ya dalam penugasan terakhir itu, dan saya pikir akan ada beberapa azas yang mendasar yang akan muncul nanti, yang itu jelas menjadi poin-poin yang utama di dalam kita melakukan penerapan hukum. Jadi memang konteksnya azas hukum itu menjadi mendasar karena dialah penunjuk arah dan dasar di dalam pembentukan hukum positif. Nah, pada posisi ini memang azas hukum menjadi titik sentral ya, dalam artian sebagai sifat-sifat yang harus ada di dalam hukum seperti itu. Sehingga asumsinya ketika konteks azas ini, ketika kita bicarakan kedudukannya seperti apa gitu ya. Ya, kedudukan azas ini memang dia sebagai sebuah dalil umum, yang dalil ini menjadi petunjuk seperti itu terkait dengan ya simpelnya bagaimana konteks hukum diberlakukan, bagaimana sifat hukum itu sendiri. Nah, Prof. Sutikna pernah mengatakan bahwa memang asas hukum itu memang sifatnya abstrak. Dia bukanlah peraturan yang konkret gitu ya. Tetapi karena asas hukum itu akhirnya menjadi kaidah-kaidah umum, dalil umum tadi, dia memang akhirnya menjadi latar belakang penerapan suatu aturan, atau kemudian latar belakang berlakunya hukum seperti itu. Nah, pada posisi itu kemudian menarik ketika satu aspek yang dikatakan oleh Bellevrot ini, bahwa azas hukum itu kemudian istilahnya dia menarik konklusi secara induksi ya, dari pengertian umumnya gitu. Jadi memang azas itu akhirnya satu norma dasar yang dijabarkan di hukum positif seperti itu. Sehingga gampangannya azas hukum itu tidak lahir serta-merta juga gitu. Karena memang pada posisi itu azas itu akhirnya menjadi poin-poin dasar yang berasal bagaimana kemudian di dalam masyarakat, karena ingat ubi societas ius itu, bahwa kemudian namanya di dalam masyarakat itu pasti ada peraturan, maka kemudian konteksnya bagaimana suatu hukum itu diterapkan di dalam masyarakat, itu kan ada norma-norma, nilai-nilai yang tertentu yang kemudian menjadi aspek mendasarnya kan gitu. Nah, pada posisi ini kemudian kita bicarakan memang disitulah posisi bahwa ketika ada norma yang sifatnya mendasar, inilah dijabarkan dari penerapan hukum gitu ya, penerapan hukum yang kemudian diberlakukan di dalam masyarakat. Ya disitulah kemudian sebenarnya azas itu, sehingga istilahnya tidak lagi katakanlah kemudian misalkan nanti kita bicarakan mengenai azas bahwa setiap orang dianggap tahu hukum gitu ya. Pada posisi ini sebenarnya menjadi menarik ketika loh kok bisa, dari mana azas itu berasal misalkan gitu. Tetapi sebenarnya lebih kepada bahwa memang ya tadi bahwa kalau kemudian kita bicarakan konteks hukum itu menjadi suatu panduan ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat gitu ya, kelompok masyarakat, maka memang kemudian bahwa semua masyarakat dianggap tahu, atau dalam satu komunitas itu dianggap tahu tentang hukum atau aturan yang melingkupi kegiatan mereka. Memang disitulah yang menjadi mendasarnya bahwa
tata tertib di dalam atau ketertiban di dalam komunitas itu akan tercapai kan gitu. Sehingga kemudian menjadi mendasar bahwa kemudian oh ya normanya, maka norma dasarnya sebagai suatu dalil umumnya ya agar memastikan atau mempertegas kepastian hukum gitu ya. Nah, kemudian memang menjadi hal yang sangat uh, substantif untuk mengatakan bahwa posisi dari asas umumnya adalah ya mestinya semua semua peraturan itu harus difahami oleh masyarakat dan tanpa ada pengecualian gitu ya, sehingga kemudian tujuan utama dari peraturan itu dilaksanakan, tujuan utama dari hukum itu ada, itu kemudian dapat tercapai kan gitu. Nah kemudian dianggap asas dasarnya itu semua orang dianggap tahu hukum seperti itu, meskipun gampang aja kok bisa seperti itu gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak tidak menjadi tidak menjadi suatu hal yang istilahnya uh, menyimpang atau bertentangan ketika kita bicarakan yang namanya kita simpelnya bertamu ke rumah orang gitu kan. Ketika bertamu ke rumah orang, maka kemudian ada poin-poin tertentu yang kita pasti akan adjust kan, oh, aturan di rumah ini seperti apa, seperti itu. Dan disitulah sebenarnya asas asas umum ini kemudian berlaku bahwa ya wajar kemudian asasnya diterapkan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum seperti itu. Nah, dari konteks tersebut akhirnya memang kita mengetahui fungsi dan ciri dari asas hukum. Ciri pentingnya jelas, asas ini tidak dapat dipisahkan sebagai norma dasar dan dia tidak dapat dipisahkan. Ya, ya dalam artian tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena pada dasarnya ini bersumber dari bagaimana kemudian suatu aturan tata nilai itu diterapkan gitu ya. Nah, kemudian memang memang menjadi mendasar untuk diposisikan bahwa ciri penting dari asas hukum ini memang menjadi panduan paling mendasar gitu ya, yang kemudian tidak dapat dipisahkan. Nah selain itu akhirnya karena dia sebagai istilahnya gronom ini, maka memang kita membicarakan asas hukum ini digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman dari perilaku. Karena poin mendasar itu sehingga gampangannya ya memang ini guideline utama untuk penerapan hukum itu sendiri. Dan tadi ingat yang saya sampaikan di awal bahwa karena secara induktif tadi bahwa memang asas itu dijadikan sebagai norma dasar karena pada dasarnya dia melihat, merefleksikan bagaimana semestinya hukum itu diterapkan kan gitu. Dan menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa memang akhirnya ciri penting dari asas ini adalah dia berlandaskan pada kenyataan masyarakat gitu ya, dan nilai itu merupakan nilai-nilai yang istilahnya substantif untuk dipilih. Nah pada posisi itu kemudian kita bicarakan bahwa meskipun bukan peraturan konkret gitu ya, bukan peraturan konkret, maka kemudian bahwa sebenarnya asas itu menjadi istilahnya isu paling penting yang untuk kemudian perlu direalisasikan kan gitu. Dalam artian memang itu bukan peraturan konkret tapi justru kemudian asas-asas itulah yang sebenarnya terejawantahkan di dalam peraturan hukum yang konkret itu maupun menurut putusan pengadilan kan gitu. Dalam artian sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya memang
norma dasar itu yang kemudian dirujuk seperti itu. Nah, di sini yang sebenarnya menjadi akhirnya fungsi ya rujukan tadi. Nah, contohnya misalkan satu azas yang saya yakin teman-teman sudah menemukannya kemarin ya ketika penugasan mengenai azas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian itu mengikat para pihak kan gitu dan menjadi hukum bagi para pihak. Nah, pada posisi ini sebenarnya ya memang tanpa ada peraturan pun azas bahwa perjanjian itu mengikat menjadi hukum para pihak itu sudah jelas sudah diterima di adjust oleh manusia ya ketika kemudian dia melakukan interaksi kan gitu. Interaksi dengan ya simpelnya lah kalau kemudian apa memposisikan bahwa interaksi antara dua orang saja kan gitu entah dalam bentuk apapun ya ketika kemudian dia berinteraksi sebenarnya kan ada kesepakatan-kesepakatan di antara interaksi tersebut kan gitu tanpa kemudian kita bicara mengenai ada nggak peraturan hukum untuk menjadikan menjadi batasan atau penegasan atau pedoman dalam penerapan konsensus tadi kesepakatan tetapi jelas bahwa ketika interaksi antara dua pihak saja kita bicarakan bahwa disitulah sebenarnya kontekstualisasi sifat mengikat yang dari kesepakatan pada dua pihak tadi sehingga kemudian wajar kemudian azas ini menjadi azas paling mendasar. Nah, pada posisi ini kemudian kita lihat azas ini dinormakan di dalam pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata. Yang notabene menjadi menarik bahwa ya memang tanpa dinormakan pun kan gitu. Azas ini menjadi poin mendasar dalam penerapan hukum. Tetapi ingat ketika eh, apa menjadi norma ya, norma yang kemudian dibakukan dalam suatu bentuk peraturan, sifat sifat pengikatnya menjadi lebih konkret kan seperti itu. Yang tadi kita bicarakan bahwa memang azas itu tidak konkret karena istilahnya tadi nilai abstrak. Mungkin saja orang paham tapi tidak mengerti bahwa ternyata itu memang memang sesungguhnya dan dapat diterapkan kan gitu. Istilahnya kan gitu. Tapi kemudian ketika dinormalkan dia menjadi suatu bentuk uh, peraturan yang konkret, bentuk 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 pedoman tata tata tindakan yang kemudian konkret. Nah, ketika kemudian kita bicarakan azas lain misalkan azas yang sifatnya abstrak tadi ketika dinormalkan maka justru juga bisa menjadi penegas dari azas itu sendiri. Gampangannya akhirnya menjadi ya tadi bentuk konkret. Akhirnya kemudian kita atau masyarakat gitu ya, masyarakat akhirnya secara tegas kemudian memposisikan bahwa oh iya betul itulah asasnya. Dan ketika akhirnya kita menjalankan hal seperti itu dan diterima oleh umum, maka kemudian ya eh, apa tingkat efektivitas dari penerapan azas itu yang tadinya sifatnya abstrak tadi menjadi lebih lebih baik kan seperti itu. Ya gampangnya ini yang azas legalitas itu. Eh, Simpelnya kan azas legalitas ini bersumber dari posisi mengenai bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk apa apa yang dipikirkannya kan gitu kan. Dalam artian, oh saya cuma memikirkan, dalam posisi itu memikirkan, kemudian hampir sama dengan do itu sebenarnya secara umum belum diatur kok atau tidak diatur sebagai yang menyimpang atau kemudian harus harus diberikan sanksi terkait hal tersebut ya, karena seperti itu. Maka kemudian menjadi wajar bahwa loh, kalau belum dituangkan sanksinya, kenapa kemudian ada orang yang kemudian menerapkan sanksi atas suatu tindakan tersebut. Pada posisi itu kemudian tindakan ini dianggap tidak adil atau kemudian apa unilateral ya. Tindakan unilateral, tindakan yang sepihak. Uh, Dalam artian kemudian ketika sepihak maka kita bicarakan ya, penerimaannya bisa jadi sangat sangat minim, rentan terhadap penolakan kan seperti itu. Nah sehingga ketika rentan terhadap penolakan kan sebenarnya kita kembali kepada konsep ketertiban kan gitu. Berarti sebenarnya tidak tercapai tuh
suatu ketertiban, tidak tercapai suatu apa eh, tujuan dasar dari penerapan hukum kan gitu. Yang asas tadi semestinya kemudian istilahnya peraturan itu kemudian menjadi basis dan memiliki asas yang tepat gitu ternyata enggak. Nah sehingga kita bicarakan oh ya betul ketika apa itu dituangkan menjadi hasilnya disitulah kemudian menjadi asas paling mendasar dalam penerapan hukum pidana misalkan simpelnya gitu ya asas legalitas legality principles intinya ya pokoknya nggak boleh eh, belum diatur kalau kemudian dikatakan itu melanggar ketentuan hukum publik yang notabene kemudian kita bacakan bahwa itu menjadi ketentuan pidana. Nah pada posisi itu kemudian disitulah yang sering muncul istilah kriminalisasi gitu, gampangnya gitu. Belum ada pasalnya kok diatur, meskipun sebenarnya konteks kriminalisasi dalam dalam apa pembahasan media itu kan berbeda konteks juga kan gitu. Kriminalisasi itu justru lebih kepada tindakan yang apa kemudian dengan ada ketentuan pasal tertentu yang benar-benar pasal itu eh, apa ya istilahnya ya dapat dilihat dari dua pihak berkepentingan kan gitu kemudian dijadikan sebagai alat untuk mem, membatasi hal-hal tertentu nah seperti itulah tapi ini kita kembali ke masalah azas ya teman-teman konteks tersebut yang perlu dipegang oleh kita semua sehingga kemudian kita bicarakan hal tersebut maka terdapat sekurangnya ada tiga bentuk ya tiga bentuk pengejauhan dari asas umum kan gitu asas hukum maaf jadi pertama yang memang ini umum istilahnya apa asas ini betul-betul memang harus apa di difahami ya secara umum karena memang penerapannya pun juga juga akan menjadi sangat uh, sangat ya bisa jadi menyeluruh gitu ya dan sekaligus istilahnya tidak harus kemudian uh, seseorang punya kepentingan tertentu dalam hukum kemudian untuk perlu memahami itu gitu. Tapi kemudian semua orang memang perlu memahami itu karena emang itu satu asas yang mendasar sekali kan gitu. Nah ini contohnya simpelnya ya contoh-contoh asas yang umum yang harus difahami pada penerapan peraturan kan. Saya kalau kalau pada posisi bagaimana kontekstualisasinya nanti bisa kita diskusikan tersendiri ya. Tapi simpelnya konteks mengenai lex superior derivat lagi inferior, lex specialis derivat lagi generalis, seperti itu lex posterior derivat lagi prior gitu ya. Ini kan tiga asas ini sebenarnya uh, apa saling terkait dan penerapannya itu juga tidak bisa parsial kan itu. Istilahnya memang peraturan itu ada penerapan hukum itu ada beberapa ketentuan mendasarnya. Kalau aturan yang sifatnya lebih tinggi, baik istilahnya derajat peraturannya itu atau kemudian pembuatnya seperti itu, maka kemudian wajar dia mendapatkan uh, apa prioritas ya, kedudukan yang lebih tinggi untuk kemudian perlu diutamakan, harus diutamakan dari peraturan yang rendah. Nah, pada konteks harus diutamakan ini akhirnya dalam beberapa hal diterjemahkan atau lebih mudah diterjemahkan bahwa aturan yang lebih tinggi derajatnya itu akan dapat menyimpangi gitu. Tetapi apakah serta merta seperti itu kan tar dulu kan gitu. Asalnya gimana? Bahwa kemudian ternyata ada lex spesialis. Nah, pada posisi ini maka lex spesialis pun juga bisa mengayati asas yang memberikan batasan. Enggak serta merta kemudian peraturan lebih tinggi harus diutamakan, tetapi kemudian lex spesialis gimana? Oh ternyata ada peraturan pelaksanaannya, PP-nya. Dia tidak bertentangan gitu ya. Tapi kemudian dia justru memberikan penegasan secara khusus misalkan gitu. Pada posisi itu maka kemudian di sini yang kita bicarakan
dengan penerapan lex spesialis, peraturan yang sifatnya khusus itu dapat mengesampingkan, bisa jadi di satu sisi kemudian antara memberikan bisa jadi memberikan penekanan lebih terhadap asas superior, atau kemudian bisa jadi istilahnya menjadi penentu gitu ya, penegas mana yang perlu diterapkan. Gampangannya kalau apa saya bahasakan gitu ya secara mudah. Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup gitu. Dia kan lex spesialis kan gitu. Lex spesialis. Terus kemudian ada peraturan pemerintahnya PP 22 2021. Pada posisi ini kemudian kita bicarakan undang-undang dan PP gitu ya. Terus ada kemudian kita bicarakan undang-undang ya paling mudah kemudian misalkan undang-undang cipta kerja gitu, yang poin-poin mendasar. Di sana menarik sebenarnya ada dua ada pembedaan yang terjadi ketika kita bicarakan mengenai di dalam undang-undang cipta kerja tidak secara letterlock dikatakan mengenai penapisan wajib terhadap dampak, tetapi pada risiko, karena dalam cipta kerja pada dasarnya bicara mengenai perizinan berbasis risiko. Nah, PP 22 membahasakan bahwa meskipun risiko ada, ya, penapisan risiko sudah dilakukan, nggak melepaskan kewajiban untuk melakukan penapisan dampak. Konsepnya berbeda seperti itu. Pada posisi ini sebenarnya kita bicarakan bahwa PP 22 2021 dalam tanda kutip gitu ya. Posisi ini sebenarnya ya harus diutamakan untuk bicarakan apa? Ya namanya kalau punya dampak lingkungan ya wajar dong kemudian melakukan penapisan atas dampak kan gitu. Meskipun kemudian tanda kutip sebenarnya penapisan atas dampak itu tidak letterlock disinggung dalam undang-undang yang bicarakan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Tetapi karena bagaimanapun ada penegasan bahwa persetujuan lingkungan itu merupakan bagian integral ya terpadu dari perizinan tadi, dan bahkan bisa menjadi alasan batal demi hukumnya suatu perizinan seperti itu. Maka kemudian ya istilahnya ya wajar kemudian PP 22 2021 sebagai peraturan pelaksanaan itu istilahnya kan dapat mengesampingkan kan gitu. Atau kemudian dengan bahasa tadi, bahasa positif. Kalau ini kan ada bahasa negatif ya. Bahasa positifnya adalah harus ditamakan. Nah, pada posisi ini kemudian yang biasanya saling ini biasanya yang dua ini yang paling kelihatan gitu. Nah, yang leg posterior itu biasanya lebih mudah untuk mengkaitkan gitu ya. Kita bicarakan dalam level yang sama tersebut mana yang lebih baru, mana yang lebih istilahnya terutama ya memang level kesamaan ya. Peraturan yang lahir kemudian lebih baru itu dapat mengesampingkan. Kalau ini istilahnya tadi kesamaan substantif misalkan. Di peraturan simpelnya kalau di sini kan ada peraturan belum dicabut secara utuh gitu ya. Tetapi poin-poin tertentunya gitu sudah diatur dalam peraturan yang baru. Maka peraturan yang lama meskipun istilahnya tidak dicabut secara utuh ya tidak lagi menjadi penting untuk diterapkan. Nah, ini yang tiga prinsip mendasar mengenai pemberlakuan suatu peraturan. Dan teman-teman sebagai calon sarjana hukum ya ini wajib jelas namanya asas umum ini tahu. Nah, asas umum lain yaitu yang tadi saya katakan, nullum crimen sine lege, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang. Terus atau kemudian nullum crimen sine jure, tidak ada perbuatan pidana tanpa hukum. Tadi sebenarnya asas legalitas. Nggak bisa kalau nggak ada aturannya melarang kemudian itu dikatakan pelanggaran hukum publik dan kemudian kita dapat dipidana untuk itu. Nah, pada posisi itu kemudian diterjemahkan lebih lanjut di dalam pasal Undang KUHP misalkan. Kita bicarakan mengenai nullum directum lapuna sine previa legi punali. Ini guyonan saya ya dahulu. Ini asas ini perlu teman-teman
ketahui, hafalkan, ingat-ingat baik-baik, dan memang ini harus harus yang tahu gitu ya. Harus benar-benar tahu, karena ya bagaimanapun ini sisi sisi lebih ya yang menjadi apa ya, tanda kutip, kebanggaan seorang sarjana hukum ini tuh. Jadi Anda tahu seperti ini yang benar-benar tidak diketahui oleh sarjana lain kan gitu. Jadi gambarnya meskipun panjang seperti ini harus harus hafal. Nah, ada azas lain yang menarik mengenai nebis in idem. Nggak boleh dituntut lebih dari 1 kali di depan pengadilan pada perkara yang sama. Nebis in idem ini apa eh, posisinya, penekanannya pada perkara yang sama. Jadi pada substansi permasalahan yang sama. Dan sebenarnya tidak diterapkan di hanya pidana saja secara umum ya. Tapi kalau substansinya sama, sudah pernah di pengadilan, maka nggak boleh. Tapi kalau substansinya lain, nggak ada masalah. Seperti itu. Intinya, posisinya lebih kepada pada pokok perkara yang mana. Nah, makanya di dalam kepesertaan pun, ya istilahnya dipahami juga konteksnya ini, meskipun memang lebih tepat di pidana ya, karena tadi konteksnya adalah pengaturan hukum publik untuk itu. Tapi kemudian kita bicarakan bahwa apa kalau kita bicarakan upaya hukum gitu ya, ya memang kalau perulangan dia diperbolehkan seperti itu. Ini asas hukum umum. Selanjutnya, ini asas hukum umum yang jelas saya pikir kemarin teman-teman akan banyak yang nulis tentang ini ya. Nah, ada asas hukum umum yang dia tidak harus tertuang, tetapi seperti tadi, dia menjadi poin mendasar. Istilahnya sesuatu memang sudah sepantasnya lah, sepantasnya ada di dalam peraturan, sepantasnya kemudian diterapkan untuk peraturan. Kenapa? Ya untuk hukumnya. Karena memang disitulah kemudian apa tujuan dari penerapan hukum itu sendiri akan tercapai kalau kemudian asas ini diterapkan. Dan istilahnya tidak harus tertuang, tetapi secara naluriah, gampangnya gitu, alamiah. Karena kita bersepakat tadi dalam konteks hukum sebagai bentuk tata peraturan, tata tertib ya suatu komunitas, maka memang asas-asas ini istilahnya ya memang asas-asas ini perlu ada untuk memastikan bahwa tujuan dari penerapan tata peraturan tata tertib tadi kemudian terpenuhi dengan baik. Nah, inilah yang tadi beberapa saya singgung ya, bahwa istilahnya tanpa perlu harus dituangkan dalam peraturan pun sebenarnya harusnya paham bahwa ya ada tuh tata nilai, tata aturan tertentu pasti ada dalam setiap komunitas pun pasti ada. Kalau kemudian kita bicarakan bahwa apalagi memposisikan jelas negara kita negara hukuman, pada posisi itu kemudian ya memang asas pemberlakuan hukum ini menjadi mendasar. Nah, di sini yang menjadi poin-poin utama gitu ya, yang tadi paling mendasar sebelum kita bicarakan konteks asas legalitas dituangkan gitu, maka kemudian asas utamanya yang ini merupakan nilai paling mendasar tanpa perlu dituangkan dalam bentuk peraturan konkret pun gitu ya, itu sudah menjadi keumuman yang semestinya diterima. Misalnya tadi nemo ius ignorare consentur, setiap orang dianggap tahu hukum tanpa kecuali. Nah, pada posisi ini memang menjadi umuman tadi kan, ya memang betul kalau memang kita mau mengarah pada tujuan hukum gitu, maka ya memang orang masuk ke komunitas tertentu pun dia kan harus paham bahwa oh ya ini ada tata
tertibnya apa nih kan gitu, atau nilai-nilai yang dianggap umum dan disepakati apa tuh kan gitu. Ya ketika dibicarakan tadi konteks negara berbasis hukum ya simpelnya ya setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan atas suatu peraturan tidak dapat jadi alasan pemaaf, gitu. Tidak dapat jadi alasan pengecualian. Ignoransia, leges, expulsat neminem kan gitu. Nggak bisa kemudian yang seperti apa uh, guyonan saya waktu itu, Anda ditilang gitu, karena melanggar lampu merah. Karena kemudian Pak Polisi ada di apa? Biasanya nggak berjaga di perempatan itu, ternyata ada Pak Polisi yang berjaga di sana. Meskipun Anda katakanlah bukan orang hukum gitu ya, kemudian mengatakan, waduh Pak, saya nggak tahu ada aturan gitu ya, ada aturan mengenai kalau melanggar lampu merah ditilang, nggak ada urusan. Ya karena memang tidak boleh kita mengatakan bahwa saya nggak ada peraturan kemudian saya melakukan pelanggaran tadi, nggak boleh. Nah justru mungkin malah Anda akan kalau kemudian istilahnya pada posisi itu menjawab, saya nggak tahu Bapak di sana kan gitu, malah bisa jadi malah istilahnya tidak di tidak dipermasalahkan kan itu. Tapi kalau kemudian yang diceritakan bahwa saya nggak tahu peraturannya nggak bisa. Nah, yang tidak harus satu uang kemudian juga ini, yang tadi, yang namanya masih di apa pikirkan ya nggak bisa lah. Kalau secara agama saja kita mem, apa istilahnya memberikan perbuatan yang tidak baik pun belum dihitung kan gitu sifatnya, belum dihitung sebagai satu dosa. Tetapi apa pada konteks hukum ya berarti kan sama. Saya belum ngapa-ngapain kok. Ini pikiran saya, belum ada perbuatan, belum ada real. Nah, kemudian ya ini tidak perlu dituangkan di dalam apa hukum konkret pun sebenarnya istilahnya ya wajar dong setiap orang harusnya tahu untuk ini. Nah, yang selanjutnya adalah indubio pro reo. Pro reo. Ini apa menarik ketika ketika tiga azas yang apa terakhir yang di slide ini ya. Ini sebenarnya terkait dengan positioning mengenai bahwa karena hakim di manapun gitu ya dan dalam bahkan dalam kemudian istilahnya dalam konteks konteks agama, konteks apa sosial gitu ya, yang kemudian dikatakan atau diposisikan sebagai orang yang memiliki kearifan, memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tertentu gitu ya, judgement tertentu dalam konteks ini kemudian kita bahasakan sebagai hakim itu ya, maka memang kan semestinya istilahnya dia di antara kemudian memang diberikan kewenangan untuk itu atau kemudian memang dia memiliki kapasitas kompetensi untuk itu, sehingga gampangannya ya karena memang diberikan kompetensi untuk itu ya semestinya memang disitulah nilai keadilan, nilai uh, tentang hukum itu semestinya diterapkan. Nah pada posisi itu kemudian wajar kemudian muncul uh, apa ada asas hukum ini bahwa hakim itu dianggap tahu peraturan kan gitu. Jus curia novit, hakim dianggap tahu akan hukum ya, atau setidaknya kemudian hakim dianggap tahu bahwa mana nilai yang mestinya diterap uh, apa yang kemudian ya memastikan adanya kemanfaatan, terus ada yang keadilan seperti itu ya dari sesuatu. Maka kalau kalau pada posisi itu simpelnya karena hakim dianggap tahu hukum ya hakim tidak boleh menolak kasus misalkan itu asasnya misalkan ya. Karena dianggap tahu hukum dan hakim kenapa kemudian di dalam konteks penerapan hakim diberikan hak untuk melakukan penemuan hukum sebenarnya seperti itu. Nah termasuk kemudian pada posisi istilahnya nilai keadilan ya semestinya adalah keberpihakan terkait dengan asas keadilan kan gitu. Istilahnya apa uh, tidak boleh kemudian secara sepihak kemudian mengatakan bahwa tidak ada kesempatan yang lain dan seterusnya yang notabene berarti menghapus atau menghilangkan uh,
konteks keadilan di sana. Sehingga gampangannya kalau terdapat keraguan, akhirnya kemudian muncul ini kan. Karena keraguannya, hakim harus memutuskan yang meringan terdakwa. Oh, ada poin istilahnya sebenarnya bahwa ada poin keadilan yang menjadi tujuan utama dari pemberlakuan hukum dan itu harus diperhatikan oleh hakim. Dan akhirnya karena tadi dianggap tahu hukum dan kemudian hakim sebagai rujukan gitu ya, sebagai penentu pelaksanaan suatu undang-undang peraturan ya memang diposisikan memang akhirnya setiap putusan pengadilan harus dianggap benar, harus dihormati tanpa tanpa apa gampangannya, tanpa perlu diterapkan gitu ya istilahnya, karena hakim merepresentasikan pengadilan maka kemudian harus dianggap benar, dihormati. Nah ya gampangannya, tapi kan kemudian putusan hakim tidak selalu tepat dan seterusnya misalkan. Nah itulah kemudian dalam kontekstualisasinya kemudian dilakukanlah atau difasilitasi adanya upaya hukum kan gitu. Upaya hukum, ada banding kan gitu, ada kasasi, karena kemudian bisa jadi memang pada posisi tertentu yang namanya aja manusia kan gitu. Tetapi setiap putusan wajib dihormati karena kita memposisikan bahwa hakim tadi sebagai sebagai apa aparat, sebagai pranata gitu ya, pranata yang difungsikan untuk itu. Oke, selanjutnya kita singgung ke ini. Yang terakhir di penjelasan mengenai asas hukum ini ya, teman-teman, bahwa dalam keadaannya, dalam perkembangannya, bisa jadi kemudian azas itu sebagai poin mendasar pemberlakuan hukum itu juga berkembang dari apa yang ada di masyarakat. Dalam artian karena hukum itu hidup gitu ya, living law gitu ya, sebagai satu peraturan yang tumbuh melihat apa yang ada di dalam realitas masyarakat, atau kemudian sebagai tata nilai moral akhirnya memang akhirnya berkembang, termasuk juga asas hukum berkembang itu untuk memberikan batasan, penerapan atau penegasan ulang, atau kemudian untuk melihat sejauh mana kemudian interaksi yang diperlukan dari suatu penerapan aturan, apalagi dalam konteks hukum yang berkembang signifikan. Nah, pada posisi ini kemudian kita bicarakan bahwa eh, apa azas hukum yang berkembang dalam masyarakat itu juga istilahnya sebenarnya tidak berarti apa hukumnya nggak apa ya nggak ajak dan seterusnya gitu ya bukan, tapi justru justru kemudian azas ini berkembang juga untuk memastikan bahwa tujuan dari hukum itu tercapai kan gitu ya. Misalkan gini, ketika yang dikatakan sebagai azas yang berkembang itu, kalau tadi yang dikatakan fakta sum servanda sebagai asas dasar gitu ya, maka kemudian ya istilahnya ya berarti tetap harus batasannya dong dipertegas, jangan sampai kemudian alasan fakta sum servanda menjadi hukum yang mengikat para pihak gitu ya, lantas kemudian ada pihak-pihak lain yang notabene bersinggungan dengan para pihak tadi yang notabene ada perjanjian di dalamnya, maka kemudian istilahnya ikut ikut menjadi pihak yang terpengaruh atau yang ya dalam konteks lain misalkan bisa jadi dirugikan misalkan gitu. Enggak, maka kemudian dipertegas bahwa res inter alips acta, ya perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya seperti itu. Atau kemudian bahwa untuk mempertegas bahwa namanya proses di dalam apa pengadilan gitu ya. Pengadilan itu tidak bisa hakim itu terus dianggap karena dianggap tahu hukum kemudian pokoknya hakim bisa menyelesaikan masalah saya istilahnya letterlock gitu ya, nggak bisa. Ya nggak bisa, apalagi yang sifatnya apa tata nilainya itu bisa jadi berbeda karena urusannya urusan
privat, hubungan antar individu. Nah, pada posisi itu wajar dong kemudian semestinya kalau memang mengajukan kasus perkara tertentu ya dibuktikanlah, dibuktikan di apa perjelas posisi hukumnya apa, kepentingannya apa, yang ingin dipermasalahkan apa seperti itu. Saya kemudian dalam konteks ini azas istilahnya yang bisa jadi belum dirumuskan sebelumnya, tapi kemudian akhirnya dipertegas dan menjadi azas mendasar karena memang itu diperlukan gitu ya dan apa akhirnya melihat bahwa oh ya memang harus dipertegas nih bahwa kalau kemudian uh, menggugat ya dia wajib membuktikan karena pada dasarnya tadi dibilang hakim diminta untuk melakukan penemuan hukum karena dia hakim dianggap tahu hukum ya semestinya hakim juga tahu lah duduk perkaranya seperti apa dan disitulah kemudian yang menggugat dialah yang wajib. Nah terus apa ada yang kemudian berkembang dari keperluan apa atau dinamika hubungan antar negara. Misalkan ini Aude Dere, Aude Dicare. Jadi gampangannya ini berkembang ketika dalam konteks lintas negara pasti akan ada kepentingan-kepentingan yang bisa jadi saling bersinggungan kan gitu. Pada posisi kemudian ketika bersinggungan kan tetap ada nilai-nilai dasar yang juga disepakati seperti itu. Istilahnya suatu hal yang dianggap melanggar hukum, dia merupakan perbuatan pidana atau kemudian yang ya istilahnya kalau dalam dalam hukum misalkan ada ya grave breach of law gitu ya pelanggaran yang sangat mendasar dalam hukum maka kemudian ya istilahnya itu berarti suatu bentuk pelanggaran hukum yang notabene pasti setiap negara secara umum akan sepakat bahwa betul itu pelanggaran yang nggak bisa dibiarkan. Misalkan kalau tadi grave breach of law itu ada war crimes, terus genocide, terus crimes against humanity. Nah, pada posisi itu simpelnya ya, kalau itu sebagai grave breach of law dan sehingga akhirnya dikatakan sebagai kejahatan internasional ya wajib dong negara untuk berpikir yang sama kan gitu. Dalam artian nggak boleh kemudian menolak untuk hal tersebut gitu ya. Ya perkara bahwa dalam beberapa hal misalkan kita membicarakan Pak kan tidak semua negara juga meratifikasi misalnya iya tetapi sebagai konsep kan tidak berarti bahwa ketentuan mengenai grave breach of law itu kemudian ditolak kan juga tidak kan. Nah posisi ini kemudian yang kita bicarakan dan selanjutnya ada asas yang menarik yang ini yang perlu disampaikan in dubio pro natura. Ini dalam perkembangan hukum lingkungan misalkan kenapa perlu saya sampaikan karena sebenarnya itu berkembang mungkin tidak dibandingkan dengan asas lain jelas ini asas yang lebih baru ya. Tetapi asas ini jelas menjadi apa bagian yang signifikan untuk dicatat bahwa karena memang ada kebutuhan gitu ya kebutuhan untuk perlindungan lingkungan kebutuhan bahwa memang apa bumi itu cuma satu kan gitu. Bumi itu cuma satu sehingga memang eh, tidak bisa kita kita kemudian mengatakan atau menjadi abai dengan bumi itu sendiri kan gitu karena disitulah tempat tinggal kita semua kan gitu. Nah pada posisi itu kemudian dikaitkan dengan hukum maka ketika ada isu yang terkait lingkungan gitu, kasus lingkungan karena ini banyak dalam perkembangannya ini banyak kalau hakim karena hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum memang akhirnya muncullah bahwa kalau hakimnya kemudian ragu-ragu ya harusnya hakim tahu nih azas ini apa itu ya berpihak pada kepentingan lingkungan. Oh ini azas yang berkembang menarik ini ya. Eh, kalau ada ragu-raguan untuk penerapan kasus nggak boleh hakim kemudian istilahnya membela memberikan eh, apa eh, apa pengaruh utamaan lebih kepada pihak-pihak yang secara sebenarnya dalam pembuktiannya kemudian terbukti dia memiliki atau apa, melakukan tindakan perbuatan yang
merugikan lingkungan. Nah, pada posisi ini kemudian ya kalau ragu-ragu hakim harus berpihak pada kepentingan lingkungan seperti itu. Nah, ada dua azas lanjutan ini, audiat altera partem atau fiat justisia perat mundus gitu ya. Teman-teman saya pakai sering sekali mendengar kata ini, menemukan ini itu. Itu ya sebenarnya berkembang itu untuk kemudian istilahnya untuk memusikan bahwa hukum itu bersupremasi. Sekarang gitu ya. Bahwa kemudian untuk menjadi adil ya apa semua pihak harus dilihat. Hakimlah penentu, maka kemudian harus dipertimbangkan. Bahkan yang kemudian bersalah sekalipun, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya dalam perkembangannya ada juga yang akhirnya apa terjadi untuk memposisikan tadi yang azas mendengar kedua pihak tadi. Akhirnya ada beberapa titik singgung misalkan bahwa ternyata memang ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang notabene tidak bisa serta-merta kemudian langsung dipidana karena pada dasarnya apa eh, bisa jadi sanksi pidana itu semestinya yang efeknya lebih kepada penjeraan, eh, punishment gitu ya, efek penghukuman gitu. Bisa jadi memang tidaklah sebuah solusi dan jawaban atas suatu permasalahan. Gitu. Bisa jadi malah kemudian itu semestinya instrumen terakhir yang istilahnya karena bandel istilahnya gitu ya. Bandel atau kemudian perlu di perlu dijeratkan gitu. Tapi bisa jadi ada sanksi lain yang lebih tepat. Akhirnya kepentingan kedua pihak itu juga dapat dikedepankan gitu ya. Nah akhirnya kemudian muncul konsep atau asas ultimum remedium. Peraturan pidana itu sebagai instrumen paling akhir. Paling akhir berarti ya istilahnya kalau nggak nggak nemen gitu ya simpelnya gitu. Kalau nggak nemen, kalau kemudian masih bisa diterapkan sanksi lain atau kemudian kalau lebih efektif sebenarnya sanksi lain, ya sanksi pidana nanti dulu. Nah ini misalkan pelanggaran sifatnya administratif, ya, ultimum remedium, pelanggaran yang terkait dengan perizinan tanpa kemudian menimbulkan dampak lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau kemudian Pak pelanggaran terkait perizinan tapi ada yang meninggal gimana lah kalau pada situ kemudian ultimum remedium pun juga ada asas lainnya yaitu apa primum remedium sanksi pidana pun bisa langsung menjadi sanksi yang utama seperti itu. Istilahnya kemudian ya tidak saklek juga dalam penerapan asas tersebut. Nah, begitu teman-teman ya mengenai konteks asas hukum secara umum yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sudah cukup banyak eksplorasi mengenai asas hukum lain gitu ya yang ada dari penugasan kemarin dan intinya dari asas kemarin maupun yang kemudian di dalam materi ini kemudian ini menjadi poin-poin dasar yang bahwa memang ada isu-isu besar terkait azas meskipun ya bahasanya istilahnya bahasa Latin, Pak. Saya ada beban tambahan gitu, tapi ini sebuah poin penting karena hal ini mendasar, teman-teman pun perlu paham dan mengetahui hal tersebut. Begitu, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.